Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan doa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu, memohon penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tema hari ini, menderita karena Kristus. Menderita karena Kristus. Ayat pokok dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sebagai seorang rasul, Paulus banyak mengalami penderitaan. Bahkan Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10, di situ tertulis, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sikap dari Paulus dalam menghadapi penderitaan, ia tetap sabar supaya ia mendapatkan keselamatan pada waktunya. Yesus pun mengajar murid-muridnya untuk memikul salib. Di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Penderitaan Yesus sebagai contoh dan teladan. Apakah yang firman Allah ajarkan pada waktu kita mengalami penderitaan? Hal yang pertama, setiap orang yang mengalami penderitaan, ia harus tekun dalam doa dan minta Roh Kudus memberi kekuatan. Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Pada saat kita berdoa, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Setiap beban hidup, persoalan yang kita alami, tidak akan membuat kita lemah dan putus asa. Sebab Tuhan hadir melalui Roh Kudus, memberi penghiburan, sehingga kita mendapat kelegaan dalam hati kita. Hal yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur memang tidak mudah, tetapi itulah kehendak daripada Tuhan bagi umatnya untuk selalu mengucap syukur. Hal yang ketiga, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, di situ tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan mengalami kekhawatiran, sebab ia percaya kepada Tuhan yang setia dan selalu menolong tepat pada waktunya. Mari kita berdoa mengawali hari ini.
Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Pimpinlah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan jaga, pelihara, dan melindungi dimanapun kami berada. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dan siapapun yang mengikuti doa pagi ini. Bagi mereka yang bekerja di kantor, bagi ibu-ibu rumah tangga, bagi anak-anakmu yang mengikuti sekolah, kiranya di dalam nama Yesus Tuhan menolong mereka yang sakit. Kami beriman kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, kami berdoa Tuhan Yesus menolong, sehingga tepat waktunya Tuhan memberi yang terbaik. Setiap persoalan yang ada dalam jemaat Tuhan, kiranya dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan tolong. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka dan memberkati keluarga mereka. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri dan pimpinan yang ada. Tuhan memberkati. Berkati kota kami Tuhan. Setiap usaha menangani pandemi, kiranya Tuhan juga bekerja. Setiap usaha penginjilan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga semakin banyak yang diselamatkan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.